Perkenalkan, nama saya Cantika Dewi Aida dengan NIM 280 31 020 67. Baik, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan dan membuat video pembelajaran tentang perhitungan bagi hasil untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah Akuntansi Perbankan Syariah dan dengan dosen pengampu Bapak Marmono Singgi. Bab pengertian bagi hasil. Jadi, apa itu bab pengertian bagi hasil? Menurut terminologi asing atau Inggris dikenal dengan profit sharing. Nah, profit sharing ini dalam kamus ekonomi diartikan sebagai laba. Jadi, bagi hasil ini adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak nasabah dari pihak bank syariahnya. Selanjutnya, ada tahapan perhitungan bagi hasil. Nah, di tahapan perhitungan bagi hasil ini, untuk menghitung pendapat bagi hasil yang diterima oleh bank maupun nasabah, di Bank sebagai mudhorib, sedangkan nasabah sebagai sahibul mal, dilakukan beberapa tahapan yang dilakukan sebagai berikut. Di sini ada 5. Jadi yang pertama, menentukan prinsip perhitungan bagi hasil. Yang kedua, menghitung jumlah pendapat yang akan didistribusikan untuk bagi hasil. Yang ketiga, ada menentukan sumber pendanaan yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasilnya. Untuk yang keempat, ada menentukan pendapat bagi hasil untuk bank dan nasabah. Yang kelima, ada akuntansi bagi hasil untuk bank syariahnya. Baik, selanjutnya di sini ada slide tentang gambar secara ringkas tahapan perhitungan bagi hasil pendapatan dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi di sini ada tabel menentukan prinsip bagi hasil yang digunakan, lalu menghitung pendapatan yang akan dibagi hasilnya, lalu menghitung saldo rata-rata harian sumber dana, lalu menghitung saldo rata-rata harian penyaluran dana, lalu selanjutnya ada distribusi bagi hasil pendapatan kepada masing-masing nasabah sesuai hisbah yang disepakati, lalu menghitung proporsi bagi hasil pendapatan untuk setiap jenis sumber dana, lalu menghitung pendapatan bagi hasil untuk nasabah dan bank, seperti itu. Ada menentukan prinsip perhitungan bagi hasil. Jadi yang pertama ada perhitungan bagi hasil pendapatan, sangat penting untuk ditentukan di awal dan diketahui oleh kedua belah pihak yang akan melakukan kesepakatan kerjasama bisnis. Untuk yang kedua, Dewan Syariah Nasional dalam fatwanya dengan nomor 15 tahun 2000 menyatakan bahwa bank syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil atau revenue sharing maupun bagi untung atau profit sharing sebagai dasar bagi hasilnya. Lalu, untuk yang ketiga, dalam praktik lapangan, terdapat perbedaan interpretasi dalam memahami istilah revenue sharing. Di sini ada tabel 1.1 tentang prinsip bagi hasil. Jadi, di sini ada uraian jenis penjualan dengan jumlah 100, lalu ada harga pokok dengan penjualan 65, lalu laba bruto dengan jumlah 35, metode bagi hasilnya gross profit sharing atau revenue sharing, lalu ada beban dengan jumlah 25, lalu ada laba rugi neto dengan jumlah 10 menggunakan metode bagi hasil. Jadi, di dalam praktik perbankan, gross profit sharing yang dibagi hasil kepada pihak itu ada 3. Jadi yang pertama, ada margin bank yang meliputi margin murabahah, salam, dan istisna. Dalam hal ini, margin bank adalah selisih antara harga jual barang dengan harga beli barangnya. Untuk yang kedua, ada pendapatan ijarah neto. Nah, dalam hal ini itu pendapatan ijarah neto adalah selisih antara pendapatan ijarah dengan akumulasi penyusutan ijarahnya. Untuk yang ketiga, ada bagi hasil pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Ada pengguna praktik gross profit sharing sebagai dasar bagi hasil bagi nasabah penabung atau deposan dengan skema mudharabah dapat terlihat pada pengakuan pendapatan bank syariah. Baik, jadi di sini ada gambar perbandingan prinsip revenue sharing dan profit sharing dapat dilihat dalam gambar berikut. Di sini ada gambar 1.2, perbedaan prinsip bagi hasil revenue sharing dan profit sharingnya. Jadi di sini ada prinsip revenue sharing, yaitu pendapatan utamanya ada bagi hasil, ada margin, yang ketiga ada sewa, yang keempat ada pendapatan sewa, dan lainnya. Lalu selanjutnya dikurangi hak bagi hasil pihak ketiga, lalu ditambah dengan pendapatan operasional lainnya, lalu dikurangi dengan beban operasional lainnya, lalu selanjutnya ada laba atau rugi neto. Di sini ada prinsip profit sharing dengan pendapatan utama, yang pertama ada bagi hasil, yang kedua ada margin, yang ketiga ada sewa, yang keempat ada pendapatan sewa, dan lainnya. Lalu selanjutnya dikurangi beban operasional, lalu selanjutnya ada laba atau rugi netonya. Di sini ada sumber dana, prinsip wadiah, dengan penyaluran dana, prinsip bagi hasil. Lalu di sini ada jenis tabungan wadiah dengan jumlah 50 juta, lalu pembayaran mudharabah dengan penyaluran dana 80 juta, lalu ada pendapatan dengan dana 800.000. Di sini ada giro wadiah dengan dana 80 juta, lalu ada pembayaran musyarakah dengan penyaluran dana 60 juta, ada pendapatan dengan dana 250 juta. Total dari prinsip wadiah adalah 130 juta, total dari prinsip bagi hasil
adalah 140 juta, lalu pendapatannya ada 1.050.000. Lalu di sini ada prinsip mudharabah, lalu ada prinsip jual beli. Di sini ada prinsip mudharabah, ada jenisnya yaitu tabungan mudharabah dengan sumber dana 60 juta, ada murabahah dengan penyaluran dana 70 juta, lalu ada pendapatannya 300.000. Lalu ada deposito mudharabah dengan sumber dana 140.000, ada salam dengan penyaluran dana 60 juta, ada pendapatan dengan dana 200.000, lalu ada jumlah dari prinsip mudharabahnya yaitu 200 juta, lalu ada istisna dengan penyaluran dana 50 juta, lalu ada pendapatannya dengan dana 50.000. Jumlah dari prinsip jual belinya adalah 180 juta dengan pendapatan 550.000. Di sini ada sumber lain dengan modal 70 juta, lalu ada prinsip ijarah sewa. Lalu di sini ada jumlah dari sumber lain yaitu 70 juta, lalu ada ijarah dengan penyaluran dana 30 juta dengan pendapatan 100.000. Lalu jumlah dari prinsip ijarah ini adalah 30 juta. Lalu lainnya ada IMA dengan penyaluran dana 22 juta dengan pendapatan 150.000. Lalu ada SBI Syariah dengan penyaluran dana 28 juta, lalu pendapatannya 150.000. Ada jumlah dengan penyaluran dana 50 juta, pendapatan 300.000. Di sini total keseluruhan sumber dana adalah 400 juta, lalu untuk total penyaluran dana ada 400 juta, lalu untuk pendanaan ada 200.000. Ada tahapan menghitung jumlah pendapatan yang dibagi hasil. Nah, tahap selanjutnya adalah menghitung pendapatan yang akan didistribusikan sebagai pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah. Jadi di sini, dalam perolehan pendapatan terdapat dua variasi sumber dana untuk memperoleh pendapatan yang diterima oleh bank syariah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada seluruh pendapatan berasal dari pembiayaan. Yang kedua, sebagian pendapatan berasal dari pembiayaan. Nah, untuk menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusikan terdapat tiga alternatif pendekatan. Jadi yang pertama itu ada sumber dana pihak ketiga dari mudharabah saja, yaitu 200 juta. Lalu ada sumber dana pihak ketiga dari dana mudharabah dan wadiah dengan jumlah 330 juta rupiah. Lalu ada seluruh sumber dana dengan jumlah 400 juta rupiah. Baik, selanjutnya, apabila perhitungan pendapatan yang akan dibagi hasil menggunakan pendekatan sumber dana dari dana mudharabah saja, maka tahapan perhitungannya seperti berikut. Yang pertama, jadi menghitung rata-rata saldo harian sumber dana atau RSSD. Nah, hal ini dilakukan karena saldo nasabah dapat berubah setiap hari. Perhitungan rata-rata saldo harian sumber dana menggunakan rumus berikut. Jadi, RSSD, saldo tanggal ditambah saldo tanggal 2 dan seterusnya sampai dengan tanggal N dibagi dengan jumlah hari N. Lalu, rata-rata saldo harian sumber dana disajikan dalam tabel berikut. Jadi yang kedua, ada menghitung rata-rata saldo harian pembiayaan RSP. Hal ini dilakukan karena saldo untuk masing-masing pembiayaan dapat berubah setiap hari. Lalu perhitungan rata-rata saldo harian pembiayaan menggunakan rumus berikut. Jadi ada RSP, saldo tanggal, ditambah saldo tanggal 2, dan seterusnya sampai dengan tanggal N, lalu dibagi dengan jumlah hari N. Lalu selanjutnya di slide ini ada tabel perhitungan pendapatan yang akan dibagi hasil berdasarkan sumber dana pihak ketiga dari sumber dana mudharabahnya. Jadi di sini ada kelompok dengan jenis penghimpunan dana, lalu ada tabungan mudharabah dengan rata-rata saldo hariannya 60 juta, lalu ada deposito mudharabah dengan rata-rata harian saldo sumber dana 140 juta, lalu ada jumlah sumber dana dengan rata-rata harian saldo sumber dana 200 juta. Lalu ada penyaluran dana, di sini ada jenisnya yaitu jual beli dengan rata-rata harian 180 juta. Lalu ada pendapatan penyaluran dana sebesar 550.000. Lalu di sini ada ijarah dengan rata-rata harian pembiayaan sebesar 30 juta. Ada pendapatan penyaluran dana sebesar 100.000. Lalu di sini juga ada bagi hasil dengan rata-rata harian pembiayaan sebesar 140 juta. Lalu ada pendapatan penyaluran dana 1.050. Lalu ada penyaluran lainnya dengan rata-rata harian pembiayaan 50 juta. Dengan pendapatan penyaluran dana 300.000, lalu dengan jumlah keseluruhannya rata-rata harian pembiayaan 400 juta, lalu pendapatan penyaluran dana yaitu 2 juta, lalu untuk pendapatan bagi hasilnya 1 juta. Jadi selanjutnya, apabila perhitungan pendapatan yang akan dibagi hasilkan menggunakan pendekatan berdasarkan dana pihak ketiga yang berasal dari sumber dana mudharabah dan wadiah, maka dihasilkan perhitungan seperti dalam tabel 1.4 berikut. Jadi, untuk kelompok dengan jenis prinsip wadiah dengan tabungan wadiahnya rata-rata harian 50 juta, lalu gaji wadiah dengan rata-rata harian 80 juta, lalu jumlah dengan rata-rata harian 130 juta, lalu ada jenis penghimpunan dana dengan tabungan mudharabahnya rata-rata harian 60 juta, deposito mudharabah dengan rata-rata harian 140 juta, lalu ada jumlah dengan rata-rata harian 200 juta, lalu ada jumlah sumber dana keseluruhannya ada 330 juta. Lalu ada jenis penyaluran dana, di sini ada jual beli dengan rata-rata harian 180 juta, dengan pendekatan penyaluran dana 550.000, ada ijarah dengan rata-rata harian 30 juta, lalu pendekatan penyaluran dananya 100.000, lalu ada bagi hasil dengan rata-rata harian 140 juta, lalu dengan pendekatan penyaluran dana 1.050.000. Lalu di sini ada
penyaluran lainnya dengan rata-rata harian 50 juta dengan pendekatan penyaluran dana 300.000, lalu jumlah keseluruhannya dari rata-rata harian adalah 400 juta, lalu dengan pendekatan penyaluran dana ada 2 juta, lalu untuk pendekatan untuk bagi hasil ada 1.650.000. Lalu di slide selanjutnya ada pendapatan bagi hasil, yaitu 330 juta dibagi dengan 400 juta dikali dengan 2 juta. Nah, dari perhitungan di atas diperoleh jumlah pendapatan yang akan dibagi hasil antara bank dengan nasabah sebesar Rp1.650.000. Apabila perhitungan pendekatan yang akan dibagikan hasilnya menggunakan pendekatan perhitungan seperti tabel berikut. Jadi di sini ada kelompok dengan prinsip wadiah. Tabungan wadiah rata-rata hariannya 5 juta, lalu ada gaji wadiah dengan rata-rata harian 80 juta, ada jumlah dengan rata-rata harian 130 juta, ada jenis penghimpunan dana dengan tabungan mudharabahnya 60 juta, lalu ada deposito mudharabah dengan rata-rata harian 140 juta, ada jumlah dengan rata-rata harian 200 juta, lalu ada jenis modal dengan rata-rata harian 70 juta, ada jumlahnya dengan rata-rata harian 70 juta, lalu ada jumlah sumber dana dengan rata-rata harian 400 juta, ada jenis penyaluran dana dengan jual beli rata-rata hariannya 180 juta. Lalu ada pendekatan penyaluran dananya 550.000, ada ijarah dengan rata-rata harian 30 juta, ada pendekatan penyaluran dana 100.000, lalu ada bagi hasil dengan rata-rata harian 140 juta dengan pendekatan penyaluran dana 1.050.000, lalu ada penyaluran lainnya dengan rata-rata harian 50 juta dengan pendekatan penyaluran dana 300.000, lalu ada jumlah keseluruhan rata-rata harian 400 juta, ada pendekatan penyaluran dana 2 juta, lalu ada pendekatan untuk bagi hasil sebesar 2 juta. Lalu selanjutnya, yang akan dibagi hasil kepada bank dan nasabah dapat menggunakan pendekatan sumber dana dari pihak ketiga mudharabah saja sebesar 200 juta rupiah, atau seluruh sumber dana dari dana pihak ketiga dari sumber dana mudharabah dan wadiah atau seluruh sumber dana sebesar 400 juta rupiah. Ini ada menentukan hak bagi hasil nasabah. Jadi, yang pertama ada tabel 1.6, tabel kelompok sumber dana dan nisbah bagi hasil. Di sini ada jenis kelompok, tabungan mudharabah dengan saldo rata-rata 60 juta, nisbah nasabahnya 40%, lalu nisbah banknya 60%. Di sini ada jenis deposito mudharabah, 1 bulan saldo rata-rata 40 juta, dengan nisbah nasabahnya 60%, nisbah banknya 40%. Lalu ada 3 bulan dengan saldo rata-rata 30 juta, dengan nisbah nasabahnya 65%, lalu ada nisbah banknya 35%. Lalu ada jenis kelompok dengan 6 bulan, saldo rata-rata 50 juta, dengan nisbah nasabahnya 65%, lalu ada nisbah banknya 35%. Lalu ada jenis kelompok 12 bulan dengan saldo rata-rata 20 juta, dengan nisbah nasabahnya 70%, lalu ada nisbah banknya sebesar 30%. Selanjutnya adalah para praktisi, khususnya marketing bank syariah, menghadapi kesulitan untuk memberi penjelasan kepada calon nasabah investor mengenai gambar perkiraan return masa datang yang akan diterima apabila calon nasabah berinvestasi di bank syariah dalam bentuk investasi tabungan maupun deposito. Karena, yang pertama, bank syariah ini hanya memberikan informasi kepada nasabah investor besaran nisbah bagi hasil yang belum dapat diberi gambaran pasti jumlah return yang akan diterima nasabah. Untuk yang kedua, bank syariah tidak diperbolehkan memberikan janji pendapatan kepada nasabah investor karena pendapatan realnya hanya dapat diikat setelah hasil investasi direalisasi. Lalu di slide sini ada proporsi tabungan mudharabahnya sebesar 300.000. Nah, selanjutnya hitung pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah dengan rumus berikut. Jadi, ada pendapatan nasabah tabungan mudharabah sama dengan proporsi pendapatan tabungan mudharabah dikali nisbah bagi hasil nasabah. Lalu pendapatan nasabah tabungan mudharabahnya adalah 300.000 dikali dengan 40%, yaitu sama dengan 120.000, dengan pendapatan bank dari tabungan mudharabah sama dengan proporsi pendapatan tabungan mudharabah dikali nisbah bagi hasil bank, dengan pendapatan bank dari tabungan mudharabahnya 300.000 dikali 60% sama dengan 180.000. Seperti itu. Baik, di sini di slide selanjutnya ada contoh soal. Nasabah A membuka rekening tabungan IB pada tanggal 13 Agustus 2011 dengan saldo 1 juta rupiah. Nah, nisbah yang diberikan adalah 50% bagian dari jumlah pendapatan yang dibagikan untuk dana pihak ketiga tabungan IB. Nah, pendapatan bank pada bulan Agustus ini sebesar 15 juta dan saldo rata-rata DPK tabungan IB adalah 100 juta rupiah. Lalu di sini ada saldo rata-rata tabungan 1 juta, saldo rata-rata DPK tabungan 100 juta rupiah, nisbah bagi hasilnya 50% bagian nasabah, dengan pendapatan yang dibagikan untuk DPK tabungan yaitu 15 juta rupiah, tanggal mulai tabungannya 13 Agustus, jumlah hari bulan Agustusnya ada 31 hari. Jadi, bagi hasil yang diterima oleh nasabah di bulan Agustus 2011, saldo rata-rata atau saldo rata-rata DPK dikali nisbah, dikali pendapatan yang dibagi hasilkan, dikali jumlah hari pendapatan atau jumlah hari dalam 1 bulan, 1 juta atau
100 juta dikali 0,5 dikali 15 juta dikali 19 atau 31 sama dengan 45.967,74 rupiah. Seperti itu. Baik, sekian video pembelajaran dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.